أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. Coba deh bayangin, pernah nggak sih Anda atau tim Anda merasa kalau beban kerja tuh kayaknya nggak ada yang paham? Oh, sering sekali. Merasa permintaan datang terus, tapi nggak ada yang sadar kalau gelas kita ini udah hampir penuh. Bahkan mungkin udah tumpah-tumpah ya. Nah, hari ini kita akan kupas sebuah sumber yang menarik banget dari blog hajriafajar.com. Kita akan bahas sebuah alat yang jujur aja sering bikin kita ngantuk dengernya. Haha, apa itu? Analisis beban kerja atau ABK. Oh, ABK. Si monster birokrasi. Tepat, misi kita sekarang adalah gimana caranya membongkar alat ini dari peti matinya. Kita mau lihat gimana dokumen yang biasanya cuma jadi angka mati di arsip, Betul. ternyata bisa kita ubah jadi alat negosiasi yang paling kuat, paling rasional, dan paling jujur di dalam sebuah organisasi. Kita akan bedah cerita nyata di baliknya. Dan yang menarik di sini, ini soal mengubah cara pandang. ABK itu bukan lagi cuma alat pertanggungjawaban, sekedar ritual gitu. Tapi jadi alat diagnosis yang hidup. Jadi ini bukan soal saya sudah kerja apa, tapi soal, di mana sih letak masalah di sistem kerja kita? Dan gimana cara ngomonginnya tanpa terdengar kayak ngeluh? Oke, menarik sekali. Mari kita langsung masuk ke sebuah skenario yang kayaknya banyak dari kita pernah alami. Silakan. Bayangin Anda ada di ruang rapat lantai 8, AC-nya berisik, terus aroma kopi kantornya agak-agak aneh. Saya bisa membayangkan ya. Nah, unit Anda yang sering dapat cap supporting unit, tiba-tiba diminta menyerahkan 3 orang untuk proyek baru. Mendesak. Tentu saja permintaannya datang dengan alasan yang di permukaan kedengarannya logis, tapi sebenarnya menjebak. Apa itu alasannya? Biasanya begini, secara resource kan kursi di unit Anda masih ada yang lowong. Kelihatannya tim Anda nggak sepadat yang lain. Nah, itu dia. Asumsi klasik. Asumsi paling berbahaya di organisasi menurut saya. Kenapa berbahaya? Karena asumsinya, kalau orang nggak kelihatan sibuk ngetik di depan komputer, berarti dia punya kapasitas kosong. Padahal pekerjaan paling berat, mikirin strategi, baca laporan tebal, bangun relasi, itu kan seringnya kelihatan kayak lagi melamun ya. Persis. Pekerjaan pengetahuan itu seringkali nggak kelihatan. Oke, jadi di tengah situasi genting itu, menurut sumber kita, ada seorang rekan yang biasanya pendiam, namanya Rina. Dia nggak langsung nolak, dia juga nggak ngeluh. Dia cuma tenang, buka laptopnya, terus nunjukin sebuah file Excel. Senjata rahasianya. Betul, isinya analisis beban kerja yang dia buat dengan sangat teliti. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Di sini titik baliknya, data itu bukan sekedar daftar tugas loh, itu sebuah cerita. Excel tuh nunjukin kenyataan di balik kursi yang kelihatan lowong. Apa katanya? Ternyata 40% waktu tim itu habis untuk ngurus dokumen administratif. 40%. Iya, karena sistem online internal mereka sering banget error dan lambat. Tunggu. Mari kita resapi angka itu. 40%. Itu kan berarti dari seminggu kerja 40 jam, 16 jamnya itu 2 hari kerja penuh, cuma habis buat berantem sama sistem. Gila kan? Itu data yang luar biasa. Belum selesai. Data itu nunjukin lagi, 25% waktu mereka kesedot buat rapat koordinasi. Yang seringnya, Seringnya nggak menghasilkan keputusan, tapi malah menghasilkan undangan rapat lanjutan. oh, klasik sekali. Ngitung, kapasitas ideal buat kerjain tugas inti mereka itu cuma sisa 20%. Cuma 1 hari kerja dalam seminggu. Tepat. Dan dengan data itu, Rina mengubah total arah percakapan di rapat. Betul loh. Pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak.
Tapi, Dia menyajikan pilihan dengan konsekuensi yang jelas. Dia bilang kira-kira begini, tentu kita bisa alokasikan 3 orang untuk proyek ini. Tapi, berdasarkan data ini, konsekuensinya adalah tugas inti unit kami akan terbengkalai sekitar 30%. Risiko tertundanya layanan utama kami adalah sekitar 2 minggu lebih lama per permintaan. Apakah risiko itu bisa diterima oleh perusahaan? Wow, itu manuver yang brilian. Brilian, kan? Negosiasi jadi nggak pakai perasaan. Kami sibuk lagi. Tapi pakai matematika, Iya. logika risiko. Persis. Ruang rapat yang tadinya mau ambil keputusan cepat berdasarkan asumsi, sekarang harus berhenti, harus mikir ulang. Dan tiba-tiba musuh bersamanya bukan lagi unit lain, tapi ketidakjelasan dan asumsi yang salah itu sendiri. Nah, kejadian tadi itu benar-benar membuka mata kita ya, soal 2 fungsi ABK yang sangat beda. Betul sekali, yang sering kita campur adukan. Yang pertama itu ABK yang kita semua kenal lah. Sumber kita ini menyebutnya ABK zombie birokrasi. Haha, istilah yang pas. Ini ABK sebagai alat pertanggungjawaban. Tujuannya cuma satu, selesai dan dilaporkan. Angkanya dipoles biar kelihatan rapi. Biar nggak ada masalah, biar atasan senang. Betul, nggak bikin atasan khawatir atau nanya-nanya lagi. Ini cuma basa-basi organisasi. Tapi, menurut saya ini nggak hitam putih juga loh. Seringnya, organisasi itu ada di ruang abu-abu. Maksudnya? Mereka bilang pengen data yang jujur, data diagnostik. Tapi sebenarnya yang mau mereka dengar cuma kabar baik. Nah, disitulah ketegangannya. Oh, antara keinginan untuk jujur dan ketakutan institusional akan kejujuran itu sendiri. Tepat, budaya asal Bapak senang itu secara nggak sadar mendorong ABK jadi zombie. Poin yang sangat penting. Nah, lawannya adalah ABK yang kedua. Inilah ABK yang sesungguhnya. ABK sebagai alat diagnostik dan negosiasi. Sebuah manajemen tune. Betul. Di sini tujuannya buat memahami dan mengelola. Angkanya harus jujur, sekalipun jelek. Justru angka yang jelek itu sinyal, itu alarm. Nah, itu dia. Dia harus nunjukin di mana titik sakitnya, di mana bottleneck-nya, di mana ada ketidakseimbangan. Ini bukan laporan basa-basi. Ini peta medan perang operasional kita. Dan peta yang bagus itu nggak boleh dimanipulasi kan? Atau kita semua bakal tersesat. Konflik terbesar sering terjadi kalau kita mau bikin keputusan strategis, tapi pakai data yang dibuat cuma buat formalitas. Akhirnya ya kita bikin keputusan di tengah kabut asumsi. Ujung-ujungnya pasti burnout dan kegagalan. Oke. Jadi, gimana caranya kita menghidupkan ABK yang udah mati ini? Nah, di sini kuncinya. Sumber, kita bilang, rahasianya bukan di formula yang rumit. Bukan di software mahal? Bukan. Tapi di 2 hal sederhana. Konteks dan cerita di balik setiap angka. Konteks dan cerita. Oke, contohnya gimana? Contohnya jelas banget. Entry ABK yang mati itu mungkin cuma nulis memproses dokumen permohonan 2 jam hari. Titik. Angka dingin tanpa jiwa. Betul. Cuma ngelaporin apa, tapi nggak ngejelasin kenapa. Oke, lalu entry yang hidup? Entry yang hidup itu nambahin narasi. Jadi kayak gini. Memproses dokumen permohonan 2 jam hari. Tapi ada catatannya. Catatannya apa? Catatan, waktu ini sering bertambah 30% setiap akhir bulan karena sistem online melambat. Proses ini juga sering tertunda menunggu verifikasi dari unit Y yang rata-rata butuh 1 hari kerja. Oh, lihat bedanya. Jauh sekali kan? Dengan catatan itu, angka 2 jam itu tiba-tiba punya makna baru. Tepat, bukan lagi ukuran efisiensi individu, tapi jadi petunjuk adanya masalah sistemik, ada masalah teknologi, ada masalah koordinasi antar unit. ABK jadi alat diagnosis penyakit organisasi, bukan cuma pengukur individu. Betul sekali. Atau kita ambil contoh lainnya, tim desainer grafis. ABK mati cuma nulis, membuat desain poster, 8 jam. Oke. ABK yang hidup akan nulis, membuat desain poster, 8 jam. Terdiri dari 2 jam riset, 3 jam desain awal, 3 jam untuk 4 putaran revisi karena brief yang berubah-ubah. Nah, tiba-tiba masalahnya bukan di desainernya, tapi di proses pemberian briefnya. Ini yang saya sebut mengubah ABK jadi business case. Bukan cuma untuk menolak, tapi untuk proaktif meminta perbaikan. Jadi bisa dipakai buat bilang, kalau proses brief diperbaiki, kita bisa hemat 3 jam per poster. Tepat. Itu mengubah dinamika sepenuhnya. Dari reaktif jadi proaktif. Tapi ini membawa kita ke sebuah perangkap yang menarik juga. Perangkap apa?
Namanya perangkap Goodhart. Ketika sebuah ukuran menjadi target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik. Maksudnya? Maksudnya, kalau ABK yang jujur ini kemudian disalahgunakan. Misalnya, manajer bilang, target semua orang harus mencatat 8 jam produktif tiap hari. Oh, oke. Jadi orang akan mulai mengoptimalkan catatannya bukan pekerjaannya. Mereka akan nulis, rapat strategis, 2 jam, padahal cuma ngobrol. Jadi ABK yang hidup ini harus dijaga agar tetap jadi cermin, bukan jadi target kaku yang harus dicapai. Persis. Butuh kepercayaan di situ. Ini pasti menimbulkan banyak pertanyaan praktis ya. Misalnya yang paling umum nih. Bukannya kalau ABK-nya terlalu jujur dan nunjukin banyak masalah, atasan malah bisa marah. Pertanyaan bagus. Dan sumber ini jawabannya lugas banget. Argumennya gini, lebih baik atasan Anda marah sekali hari ini karena lihat masalah nyata di atas data. Daripada atasan yang terus senyum puas sambil nggak sadar menghancurkan timnya dengan tuntutan yang nggak realistis. Jadi ABK yang jujur itu bentuk edukasi ke atasan. Betul, itu bentuk loyalitas tertinggi. Ngasih info yang benar, bukan info yang ingin didengar. Oke, itu untuk atasan. Tapi gimana kalau budaya kantornya secara umum nggak mendukung transparansi? Mulainya dari mana? Sarannya, mulai dari skala terkecil. Diri Anda sendiri. Maksudnya? Jangan buat ABK untuk dilaporkan dulu. Buat untuk Anda pahami sendiri. Coba deh catat beban kerja Anda selama 2 minggu. Pakai kategori simpel aja. Seperti? Misalnya, waktu produktif untuk tugas inti, dan waktu reaktif untuk rapat dadakan, email darurat, atau interupsi lain. Oh, cuma dengan misain 2 itu aja kita udah bisa lihat berapa persen hari kerja kita dibajak sama hal-hal tak terduga. Nah, dan data pribadi ini bisa jadi tameng yang kuat. Lain kali dikasih tugas baru, Anda nggak perlu bilang, saya sibuk. Terus bilang apa? Anda bisa bilang, berdasarkan catatan saya, slot waktu produktif saya minggu ini sisa X jam. Tugas baru ini butuh Y jam. Artinya, tugas A atau B harus kita tunda. Menurut Bapak Ibu, mana yang jadi prioritas? Wah, itu menggeser beban keputusan kembali ke pemberi tugas. Keren. Dengan data sebagai dasarnya. Pertanyaan sulit lainnya, gimana kalau data ABK yang kita kumpulkan dengan jujur malah nunjukin kalau tim kita memang kurang efisien? Bukannya ini kayak nembak kaki sendiri? Ini ketakutan terbesar ya. Tapi disinilah pola pikirnya harus diubah. Kalau data menunjukkan inefisiensi, itu justru hasil yang paling berharga. Kok bisa? Itu artinya, alat diagnostik Anda berfungsi. Jangan disembunyikan. Itu bukan rapor merah, itu hasil ronsen. Oh, oke. Pakai itu sebagai titik awal diskusi. Data menunjukkan kita butuh waktu 3 kali lebih lama dari standar. Kenapa ya? Apa prosesnya berbelit? Apa tim butuh training? Apa alatnya usang? Jadi ABK itu bukan pengadilan, tapi sinar X. Tepat. Sinar X yang menunjukin di mana letak masalah biar bisa diobati. Ini sekaligus menjawab soal cara mencatat kerjaan tak kasat mata kayak mikir kreatif. Betul. Dengan sengaja mengalokasikan blok waktu untuk itu, misal, brainstorming strategis 4 jam minggu, kita mengangkat nilainya dari kelihatan nganggur, jadi lagi ngerjain hal penting. Betul. Tapi setelah hasil sinar X keluar dan menunjukkan ada tulang yang patah dalam proses, siapa yang tanggung jawab mengobatinya? Karyawan yang berani bawa data itu atau manajernya? Pertanyaan yang sangat bagus. Menurut saya, disitulah kepemimpinan diuji. Gimana maksudnya? Kalau manajer terima data masalah dan malah menyalahkan pembawa data, ya sudah. Dia baru saja memastikan gak akan ada lagi yang berani jujur ke dia. Tapi kalau dia melihatnya sebagai tanggung jawab bersama untuk cari solusi, dia baru saja menciptakan budaya perbaikan. Tanggung jawabnya ada pada si penerima data. Untuk menciptakan keamanan psikologis. Tepat. Kepemilikan data ada di tim, tapi kepemilikan solusi harus ada di level manajerial dan sistemik. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulannya? Analisis beban kerja yang jujur, yang ada konteksnya, pada akhirnya menciptakan sesuatu yang langka. Apa itu? Sebuah organisasi yang punya kesadaran diri. Dia jadi tahu kapasitas realnya, tahu titik lemahnya, dan yang paling penting, tahu konsekuensi dari setiap kata ya yang diucapkan. Dan pada akhirnya, ini mengubah rapat-rapat yang penuh asumsi dan politik kantor. Iya. Menjadi lebih rasional, dan ironisnya, jauh lebih manusiawi. Karena keputusan yang diambil dengan paham beban kerja real itu menghargai waktu, energi, dan kesehatan mental semua orang. Bahasa data yang kontekstual jadi bahasa universal yang paling sulit dibantah.
dan jadi fondasi untuk lingkungan kerja yang lebih sehat. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Ini terinspirasi langsung dari sumber kita hari ini. Apa itu? Selain analisis beban kerja, coba pikirkan sejenak. Alat administratif mati apa yang ada di organisasi Anda sekarang? Entah itu laporan mingguan yang nggak pernah dibaca, notulen rapat yang cuma jadi arsip. Atau formulir-formulir lain. Betul. Yang sebenarnya, kalau diberi sedikit konteks dan cerita, bisa dihidupkan lagi untuk menceritakan kisah yang lebih nyata dan mendorong keputusan yang jauh-jauh lebih baik.